Wa ammal hajju, kalau haji bagaimana? Fahuwa manjamun lima la yuhsa minal masalihid diniyah wad dunyawiyah. Haji itu adalah apa ya? Ya, haji itu adalah tempat berkumpulnya kemaslahatan yang tidak terbatas, baik itu kemaslahatan diniyah dan dunyawiyah. Ya. Faqad ijtama'a fihi ma tafarraqa fi ghairihi. Kemaslahatan dalam haji itu mencakup segala kemaslahatan yang terdapat dalam ibadah-ibadah yang lain. Jadi kemaslahatan haji ini holistik. Kemaslahatan apapun yang terkandung dalam ibadah-ibadah yang lain itu semuanya ada di dalam ibadah haji. Famin haitsul ibadah, dari aspek ibadah, fafihi sholatu wa dzikru wa du'a. Dalam haji itu ada sholat, ya, ada zikir dan ada doa. Wa fihi al-infaqu bi ashkalin muta'addidah. Dan di dalam haji itu ada aspek infak, ada aspek membantu orang lain ya secara finansial dengan berbagai bentuk, baik bentuknya dam dan seterusnya. Wa fihil jihadul mali wal badani, dan di dalamnya ada jihad mali dan badani. Jadi orang sebelum melaksanakan haji harus memiliki perbekalan yang cukup, baik untuk berangkat maupun untuk mereka yang ditinggalkan ketika melaksanakan ibadah haji. Dan juga fisiknya harus kuat, karena proses ibadah haji itu membutuhkan kekuatan fisik yang cukup. Wa fihi kabhus syahwati wa tahdzibul adat. Dalam haji itu ada proses untuk menahan, ya, mengekang syahwat serta membersihkan atau membersihkan, menjernihkan kebiasaan-kebiasaan. Wa min haitsul masalihud dunyawiyatul mubasyaratu fa fihi fursatun nadiratun litabadulit tijariyyi wat tadawulis siyasiyyi wal ijtimai. Dan dari segi duniawi, di dalam ibadah haji itu ada kesempatan yang cukup jarang untuk melakukan at-tabadul at-tijari wa tadawul as-siyasi al-ijtimai. Jadi ada tabadul at-tijari. Orang-orang bisa dari berbagai daerah, mereka bisa melakukan bisnis, ya, saling melakukan komunikasi bisnis atau juga komunikasi sosial politik. Nah, jadi sebenarnya haji itu adalah konferensi besar umat Islam. Di situ kita bisa bertukar pikiran, ya, bertukar pengalaman. Sehingga sesungguhnya dalam ibadah haji itu umat Islam bisa mengambil keputusan-keputusan strategis untuk memajukan daerah masing-masing. Bisa saling bantu-membantu, memberikan masukan agar supaya bisa membawa rahmat Islam ini semakin merata. Nah. Wa fihi ma fil asfari war rihlati minat tajarrubi wal khibrati wat tadari. Karena dalam ibadah haji seorang akan melaksanakan perjalanan dari tempatnya menuju Mekkah, menuju tanah suci, dia akan mendapatkan banyak pengalaman dari perjalanannya. Wa min idhna'in lil aqli wal ilmi wal ma'rifah, dan akan mengenyangkan rasa ingin tahunya. Dan tentu dengan banyak pengalaman akan bertambah wawasan. Wa ila hadza kullihi yushiru qauluhu ta'ala wa adzin fin nasi bil haji liyashhadu manafi'a lahu.
ya. Jadi ada manafi yang terdapat di dalam ibadah haji. Wa tangkiru manafi'a, dan kata manafi yang terdapat dalam ayat Al-Quran tadi itu sengaja dibentuk nakiroh, ya. Litta'zimi al-muradi minhu al-kathroh, dalam rangka kenapa kok dinakirohkan, tidak dima'rifatkan, supaya manfaat yang dimaksudkan adalah manfaat yang agung lagi banyak, ya. Wahyal masalihu ad-diniyatu wad-dunyawiyatu li'anna fi majma'il haji fawaidu jammatun linnasi. Jadi kata manafi yang terdapat dalam ayat haji itu bersifat umum, memang dibentuk atau dibuat dengan redaksi umum, sehingga kemaslahatan apapun yang mungkin didapatkan dalam haji itu masuk ke dalam manfaat yang dimaksud dalam ayat. Wa idza kana umumul manafi fil ayati la yunkirhu ahadun. Wa idza kana umumul manafi'i fil ayati la yunkirhu ahadun fa inna aktsaral mufassirina rakazu khassatan alama nabbahat alaihil ayatu min masyru'iyyati ibtigha'il manafi'id dunyawiyyati fil haji wa fi muqaddimatiha mumarasatul a'malit tijariyah. Apabila keumuman redaksi manfaat atau manafi dalam ayat itu tak diingkari oleh seorang pun, namun sesungguhnya para mufassir lebih memfokuskan kemaslahatan yang terdapat dalam haji itu hanya pada kemaslahatan duniawi, ya. Karena memang itu yang secara tegas dijelaskan oleh ayat, yakni mumarasatul a'mal at-tijariyah. Qala Ibnu Atiyah, berkata siapa Ibnu Atiyah, wal manafi fi hadhil ayah at-tijarah fi qauli aktsaril mutawwilina Ibnu Abbasin atau Ibnu Abbasin wa ghairu, baik Ibnu Abbas maupun. Nah, jadi apa manfaat orang melaksanakan ibadah haji? Para mufassir cenderung memberikan maksud manfaat tersebut dengan tijarah. Artinya dengan berhaji kita bisa melakukan komunikasi bisnis, melakukan perdagangan. Waqad ja'at tansisu ala masyru'iyyati hadzal maqsid fil haji bi syaklin aktsar khususiyatan wa sarahatan fi hadhil ayah. Penegasan atas disyariatkannya tujuan ini dalam ibadah haji itu disebut secara khusus dalam ayat al-hajju asyhurum ma'lumat, ya, ila qaulihi, sampai firman Allah, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Dalam haji itu tidak dosa bagi kalian untuk mengambil karunia atau mencari karunia dari Tuhan kalian. Qala al-Qurtubi, berkata al-Qurtubi, fa fil ayati, dalam ayat tersebut dalilun ala jawazit tijarati fil haji ma'ada'il ibadati wa annal qasda ila dzalika la yakunu syirkan wa la yakhrujul mukallafu an rasmil ikhlasil muftaradi alaihi. Al-Qurtubi berkata, dalam ayat tersebut terdapat argumentasi atau terdapat dalil yang menunjukkan kebolehan melakukan perdagangan saat melaksanakan ibadah haji di samping juga melaksanakan ibadah. Dan kalau orang memiliki maksud tersebut, artinya tidak hanya untuk melaksanakan ibadah haji tetapi juga mau melaksanakan perdagangan, itu tidak dianggap sebagai menggabungkan niat, menyekutukan niat, menggabungkan niat maksudnya. Dan bukan berarti dengan begitu dia kemudian dicap sebagai orang yang tidak ikhlas dalam beribadah, tidak. Ya. Nah, jadi ini adalah penjelasan dari Ar-Raisuni mengenai bukti-bukti bahwa syariat itu memberikan alasan, maksud, tujuan dalam perintah-perintah ibadah, dan kemaslahatan yang dituju oleh syariat dalam ibadah tersebut adalah kemaslahatan yang
juga bersifat duniawi. Maka dengan bukti-bukti ini tentu tidak benar kalau ibadah itu dikatakan sebagai ta'abbudi, yang artinya adalah tidak ada maksud atau tujuannya, dan kalaupun ada tujuannya hanya untuk akhirat. Pendapat itu perlu direnungkan kembali. Baik, kita akan lanjutkan kembali kajian ini di pertemuan yang mendatang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.